Salam sejahtera untuk Pak Gunawan dan teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan nama saya Brian Aprian. Saya mahasiswa BINUS untuk Master MMSI. Saya pada malam hari ini akan menjelaskan tentang kasus FWMI mengenai cloud computing, Internet of Things, dan Big Data. Nah, kenapa saya memberi cloud computing, Internet of Things, dan Big Data? Kita dapat melihat di sini, pada tahun 2022, itu pasar Indonesia sudah diprediksi mencapai 444 triliun dan akan terus bertambah. Nah, cloud computing dan Internet of Things itu merupakan sehari-hari kepada masyarakat di Indonesia. Dan diprediksi pada tahun 2025, pasar bangsa Indonesia akan mencapai 1.620 triliun, yang berarti bahwa uh, jual beli akan berlangsung di website maupun dalam mobile dan juga platform-platform yang sudah disediakan. Nah, kita melihat di tahun 2021, kita melihat bahwa sekitar 275 juta orang Indonesia sudah menggunakan mobile connection, internet user, dan aktif sosial media lebih dari 70%. Nah, ini merupakan statistik yang sangat besar untuk bangsa Indonesia untuk memiliki pasar di internet yang sangat tinggi. Selain itu juga pada big data dan analytical, lebih dari 50% perusahaan sudah menggunakan big data analytics. Sekitar 68% itu di bank dan healthy research, 25% di telekomunikasi dan energy dan utilize, dan juga 47% orang di retail dan automotive production sudah menggunakan big data dan analytics. Big data dan analytics ini digunakan untuk menyimpan data dan juga memberikan keputusan-keputusan yang sangat penting untuk perusahaan-perusahaan agar tetap bisa bersaing dengan kompetitor-kompetitor. Oke, selain itu, pada malam hari ini saya akan menjelaskan tentang TOGAF, di mana referensi yang saya gunakan itu adalah ini. 3. Perancangan informasi sistem arsitektur menggunakan TOGAF ADN pada fungsi promosi, dan juga perancangan enterprise arsitektur menggunakan TOGAF pada pelayanan pembayaran PT Anugerah Laputan Abad, dan juga perancangan enterprise arsitektur pada fungsi sumber daya manusia di Universitas Telkom menggunakan TOGAF dan ADM. Nah, ini 3 referensi yang saya gunakan untuk dapat menyelesaikan tugas yang diberikan Pak Gunawan. Oke, yang pertama, apa sih itu TOGAF? TOGAF itu adalah Open Group Architecture, merupakan framework dari sebuah kerangka kerja yang digunakan untuk membangun sebuah arsitek yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sebuah bisnis. Nah, di dalam TOGAF itu ada beberapa step, yaitu preliminary, architect vision, business architecture, information system architecture, teknologi architecture, opportunity dan solution, migration planning, implementation governance, dan juga architecture change management. Nah, setiap step ini saling berhubungan, maka TOGAF ini sangat dibutuhkan untuk perusahaan-perusahaan besar untuk membangun sebuah enterprise architecture yang baru. Nah, apa sih Pak preliminary? Preliminary ini merupakan step untuk mengetahui kebutuhan sebuah perusahaan, di mana di perusahaan suami ini merupakan waralaba es yang menjual es krim dan juga minuman yang sangat berkembang pesat di 3 tahun terakhir. Suami ini memiliki dua masalah, yaitu masalah pengiriman barang-barang dari pusat ke cabang dan juga sinkronisasi data barang-barang dari cabang ke pusat. Oke, requirement management. Requirement management merupakan manajemen persyaratan untuk merupakan sistem TOGAF yang untuk mengidentifikasi, mendefinisikan, memverifikasi, dan mengelola persyaratan arsitektur terkait pengembangan dan implementasi arsitektur untuk perusahaan SWMI. SWMI agar tetap, nah di sini kita tuh melihat bahwa requirement-nya apa aja sih buat membangun sebuah enterprise architecture untuk perusahaan SWMI. Nah, kita lanjut lagi di information system architecture. Ada dua yang ingin dibangun oleh perusahaan SWMI. Yang pertama itu tracking application, yang kedua adalah data sinkronisasi. Yang pertama itu adalah proses pengiriman yang lamban, maka pengiriman barang ke cabang-cabang uh, lamban dan juga terlambat. Maka dari itu cabang-cabang kehabisan barang-barang
makanan dan juga barang-barang produksi sehingga barang itu tidak dapat dijual ke customer. Nah, gap analisanya itu apa sih? Itu adalah pembangunan sebuah aplikasi di mana delivery truck ini akan men-tracking tuh delivery truck dari pusat ke cabang-cabang agar pengirimannya tepat waktu dan juga mengetahui di mana truk delivery itu berada dan akan melakukan perkiraan berapa lama truk itu sampai ke cabang. Yang kedua itu data sinkronisasi. Karena tidak ada data sinkronisasi yang cepat dan tepat, maka dari cabang ke perusahaan itu mengalami kendala seperti kendala um, membeli resource yang baru ataupun pengiriman-pengiriman itu menjadi telat, itu karena data tidak tersinkronisasi. Maka dibutuh gap analisanya adalah perlu pembuatan aplikasi membantu perusahaan SWMI dalam mensinkronisasi data-datanya sehingga perusahaan dari cabang ke perusahaan itu tidak terjadi salah pengiriman ataupun telat untuk pengiriman barang. Oke, kita lanjut ke teknologi arsitektur. Untuk membangun arsitektur teknologi yang diinginkan, diperlukan teknologi arsitektur untuk bentuknya teknologi-teknologi baru yang ingin digunakan. Nah, teknologi ini bisa jadi server maupun hardware dan juga software. Nah, apa sih yang dibutuhkan di teknologi arsitektur itu adalah membuat server yang sudah tersedia dan itu dibagi menjadi dua teknologi arsitektur, yaitu data dan juga application architecture. Nah, apa sih application arsitektur itu? Application arsitektur itu merupakan tujuan dari pembuatan arsitek aplikasi untuk membuat aplikasi-aplikasi untuk membantu perusahaan SWMI dapat mengetahui, men-tracking dari delivery truck dari pusat ke cabang dan juga membangun uh, strategi fondasi yang kuat untuk mengelola, mengamankan, dan memanfaatkan cloud computing dengan efektif dan efisien. Di sini application arsitektur ini kita akan membuat sebuah web yang akan saling terhubung antara satu website dan juga mobile dan juga sinkronisasi data. Itu semua kita akan bangun di application arsitektur. Nah, di application arsitektur ini ada 3 step yang akan dibangun. Yang pertama itu adalah pembangunan website dengan menggunakan API. API itu adalah analoginya ketika website dan juga mobile phone itu akan berhubungan, itu akan melakukan API dan juga kita akan menggunakan Google Maps sebagai alat untuk men-trackingnya. Nah, kita akan membangun sebuah website dengan API Google Maps dan juga API untuk membaca ke mobile application yang akan dibangun. Nah, di sini kita itu akan membangun sebuah aplikasi untuk mengetahui delivery truck itu apakah sudah dikirim ataupun apakah macet ataupun ada kendala-kendala, itu kita dapat mengetahuinya dengan melihat di handphone maupun di website. Nah, selama truck itu diharapkan penggunaan AI dibangun untuk dapat memberikan jalan-jalan yang cepat dan tidak macet kepada delivery truck dari data-data yang sudah masuk dari sensor dari truck delivery. Nah, sensor ini digunakan untuk menyimpan data-data yang untuk mengetahui rute-rute mana yang harus diambil oleh truk driver untuk dapat sampai ke tujuan dengan tepat waktu. Nah, di sini kita berharap bahwa AI ini akan dibangun untuk belajar terus tentang pengembangan di jalan-jalan yang ada di Jakarta. Karena tidak setiap jalan itu oleh dari Google Maps itu mengetahui jalan yang tercepat maupun jalan besar ataupun kecil. Karena Google Maps itu memiliki keterbatasan. Nah, maka dari itu kita membangun website ini supaya dibangun dengan AI. Selain itu, kita juga membangun aplikasi untuk mensinkronisasi data dari cabang ke pusat. API ini digunakan untuk komunikasi antara website, mobile apps, dan desktop aplikasi untuk memberikan barang-barang yang mana akan habis dan juga data sinkronisasi. Nah, ini kita akan membangun sinkronisasi data dimulai dari website juga. Nah, setelah website ini uh, terselesaikan, maka kita harus melihat juga keamanan data-datanya, sehingga data ini tidak dihack oleh orang-orang yang tidak berkepentingan. Selanjutnya, data arsitektur. Data arsitektur atau yang merupakan dominan arsitektur yang berkaitan dengan perencanaan,
pengolahan struktur data dan lingkungan teknologi informasi untuk menangani permasalahan yang dihadapi oleh suami. Maka dibangunnya data warehouse dan juga sinkronisasi data. Ada beberapa step untuk membangun data arsitek, yaitu menentukan sumber data yang tepat, memilih teknologi yang tepat, keamanan data, mengidentifikasi memprioritaskan case penggunaan big data agar tepat sasaran, dan juga membuat roadmap. Di data arsitektur ini, kita akan berharap membangun sebuah data big data dan juga data warehouse untuk Swemi dapat menyimpan data dan juga mengolah data. Nah, kita lanjut ke opportunity dan solution. Di opportunity dan solution ini kita dibagi dua, yaitu information system opportunity dan solution, yaitu pengembangan sistem web untuk mobile untuk men-tracking truk-truk pembawa makanan untuk cabang-cabang. Selain itu, teknologi opportunity-nya itu apa sih? Untuk membangun sebuah web, mobile, dan juga desktop yang terpadu dengan kemajuan teknologi, membangun gamification maupun metaverse untuk penjualan di tingkat level yang lebih tinggi. Selain itu, kita akan juga membangun big data dan juga data warehouse untuk menganalisa data-data dari pembelian es krim yang baru ataupun es krim lama. Nah, dengan ini kita tahu tuh pelanggan apakah mau memberikan saran-saran masukan apakah es krim yang mana yang harus disediakan di cabang-cabang, karena tiap cabang dan juga lokasi memiliki tingkat es krim yang berbeda-beda, yaitu seperti rasa stroberi yang lebih laku di toko A ataupun rasa coklat yang laku di toko B. Nah, data-data itu akan disimpan dan juga dianalisa itu di dalam sebuah big data dan juga data warehouse. Nah, kita lanjut ke migration planning. Apa sih migration planning? Migration planning merupakan proses migrasi dengan memastikan rencana pelaksanaan dan melakukan koordinasi migrasi dengan organisasi yang bertujuan untuk mengelola dan menerapkan perubahan portofolio organisasi secara keseluruhan. Oke, jadi di sini kita akan membuat planning untuk migration, untuk membuat aplikasi yang akan membantu perusahaan Swemi. Yang saya ajukan itu adalah pertemuan pertama itu kita menganalisa dulu nih, apa sih kebutuhan aplikasinya, apa kebutuhan websitenya, tempatnya, servernya, dan juga networkingnya. Nah, setelah itu kita baru mulai. Setelah triwulan 1 kita membuat aplikasi, aplikasi web dan juga mobile. Sambil jalan dengan pembangunan aplikasi, kita juga membangun data warehouse dan juga big data. Selain itu, kita juga membangun networking dan juga server untuk menampung website, aplikasi mobile, dan juga big data tersebut. Nah, setelah triwulan ketiga, triwulan keempat, maka dilakukan testing website dan mobile apps dan data. Nah, itu sekian dari saya. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan.